Akhirnya buat bikin product shot dengan asap atau bikin suasana yang berkabut dan lebih dramatis, itu sekarang jadi jauh lebih terjangkau. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas opsi produk smoke machine yang benar-benar terjangkau buat kebutuhan produksi kalian, entah buat fotografi ataupun videografi. Jadi ini adalah smoke machine dari brand LensGo, brand yang udah lumayan lama, kayaknya gue belum denger lagi gitu ya, LensGo. Tapi sekarang mereka mengeluarkan fog machine dengan harga yang benar-benar affordable. Jadi di sini gue dikirimin ada dua. Yang pertama adalah fog machine Smoke S yang dijual dengan harga di 1,6 jutaan, dan ada yang versi Smoke B yang dijual dengan harga 1,9 jutaan. Dua-duanya punya power yang mirip sebenarnya di 40 watt, cuman ada sedikit perbedaan aja, tapi dua-duanya tetap sangat terjangkau menurut gua. Dibandingkan dulu itu smoke machine itu lumayan sulit buat diakses dan harganya lumayan mahal juga. Waktu itu pertama keluar ada smoke machine yang lumayan portable, gue sempet keracunan. Ada namanya itu Smoke Jenny kalau nggak salah, dan itu harganya di sekitar 10 juta rupiah gitu ya, 8-10 juta rupiah. Walaupun sekarang sih harganya udah agak lebih murah, tapi tetap nggak se-affordable kedua smoke machine ini. Jadi ini benar-benar kepake banget, apalagi buat konten ST Media yang dulu tuh asepan mulu ya. Cuman dulu kita harus mengorbankan paru-paru para kru ST Media, termasuk paru-paru gua juga gitu ya. Jadi ya ini harusnya jadi opsi yang menarik banget. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan, dan di bulan Februari ini lombanya udah mulai berjalan. Kalau kalian belum nonton, boleh cek video announcement kita di mana hadiah utamanya adalah Fujifilm X-T30. Lombanya sendiri powered by preset creator kita yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat yang udah punya presetnya, kalian free buat ikutan lombanya tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Balik lagi ke pembahasan produknya sendiri. Gue akan bahas satu persatu biar lebih gampang juga buat ditangkap di sini. Kita akan mulai dengan yang lebih murah, yaitu adalah fog machine model Smoke S-nya. Dan kalian bisa lihat ya, bentuknya tuh simple banget. Bentuknya literally kayak botol aja gitu, dan ini sangat mirip dengan botol parfum gue sebenarnya. Parfum body buat apa gitu pokoknya ya itu. Dan ya ini mirip banget gitu. Jadi dia kayak botol doang, simple, straight to the point banget. Sebenarnya kayak vape ya, di atasnya kayak untuk liquidnya ada cartridge-nya gitu ya, dan di sisi bawahnya adalah mesinnya gitu, dan juga baterai. Baterainya sendiri dia menggunakan baterai tanam yang kalian bisa cas menggunakan USB Type-C aja gitu di sisi bawahnya. Buat build quality-nya sendiri, impresinya lumayan bagus ya. Walaupun build-nya itu masih plastik sebenarnya, kalau kita pegang kita tahu materialnya plastik, tapi finish-nya cukup rapih dan rasanya tetap sturdy. Rasanya tuh rigid banget. Mungkin karena dia menggunakan baterai yang lumayan gede juga, sehingga si fog machine-nya ini juga masih punya bobot di tangan kita, jadi terasa cukup profesional. Untuk paket penjualannya sendiri, kita dapat berbagai aksesoris juga yang bakal kepake buat ngatur pergerakan atau karakteristik dari asap yang kita keluarkan, sama kita dapat hard case buat bawa-bawanya dan remote juga untuk mengaturnya secara wireless, yang menurut gue di dalam lingkup produksi profesional gue yakin bakal kepake banget. Liquidnya sendiri itu dia kurang lebih satu botol itu bisa ngisi full untuk si satu cartridge-nya di sini. Dan di paket penjualannya kita udah langsung dapat 6 botol sekaligus yang kapasitasnya itu kalau nggak salah di 12 ml. Ya full kalau kita pakai ya langsung habis gitu kalau dari kosong. Tapi ya menurut gua udah dapat spare dan itu cakep banget gitu ya. Untuk penggunaan sendiri dia sebenarnya straight to the point banget, ya kayak vape aja sebenarnya. Cuman di sini ya simple, kita tinggal switch aja, nyalain. Lalu kita tinggal pencet tombol di sini, tombol 2 kali. Sorry, bukan tombol 2 kali. Tombol yang ada di sini kita pencet 2 kali. Dan dia langsung memproduksi asap gitu ya. Dan buat matiinnya kita bisa pencet sekali aja. Dan itu bisa kita operasikan juga via, muka gue ketutup banget nih. Bisa kita operasikan juga via remote controlnya tadi. Kalau misalkan kalian pengen taruh agak jauh dan kalian pengen dia memproduksi asapnya terus-menerus gitu. Bener-bener simple banget. Dan buat penggunaannya di luar tadi cara nyalainnya, kalian buat ngisi cartridge-nya juga gampang. Kalian tinggal buka aja. Cartridge-nya juga kalian bisa buka, kalian bisa isi tadi pakai liquidnya. Cuman pastiin selama pemakaian jangan kebuka kayak gini cartridge-nya. Pastiin si cover
mikanya ini selalu terpasang karena selama masa pemakaian cartridge-nya itu panas banget gitu ya. Ya sama lah sama vape gitu, karena dia bakar si liquidnya, jadi panas banget. So itu lumayan berbahaya kalau kalian bekerja dengan model gitu ya, apalagi kalau misalkan di lingkup produksinya ada orang-orang yang suka sembarangan. Jadi pastiin ini selalu terpasang. Selanjutnya ini yang versi Smoke B yang harganya sedikit lebih mahal, tapi ya kurang lebih sebenarnya sama-sama aja gitu, mirip-mirip aja. Cuma ada sedikit perbedaan dari segi fisik dan fungsinya aja. Fungsinya juga nggak beda jauh sebenarnya, tapi memang ada perbedaan tetap. Kalau dari segi fisik kalian bisa lihat ya, dia lebih ringkas kelihatannya atau lebih pendek gitu ya, dan bentuknya lebih mirip vape tradisional. Tapi di luar dari itu penggunaannya ya kurang lebih mirip. Kita tinggal nyalain. Kalau di sini nyalainnya kita tekan dan begitu udah nyala, begitu kita pengen memproduksi asapnya, kita tinggal pencet 2 kali juga kayak tadi. Dan dia bisa menggunakan remote-nya juga gitu ya. Jadi ya kurang lebih sama banget. Cuman untuk yang versi B ini kita dapat aksesoris tambahan yang fungsinya itu adalah pembuat asap ya. Maksudnya dia bilangnya apa sih? Mist fan. Jadi dia kipas gitu. Dia itu mist fan. Dia kipas kita pasang di sini, dan kalau kita nyalain dia ada kipasnya gitu untuk menyebar si asapnya tadi. Jadi dia asapnya secara default tuh lumayan bagus ya. Mungkin gua kasih lihat di sini. Oke, ini ada AC juga. Sebenarnya gue nggak bisa demoin di sini, tapi asapnya itu yang lumayan enteng gitu. Bukan enteng ya, atau malah berat jatuhnya. Lebih padat gitu. Asapnya tuh jatuh ke bawah. Cuman kalau kalian pengen bikin suasana yang lebih misty, lebih berkabut, ya tadi asapnya bakal dikipasin sama si mist fan-nya tadi dan lebih cepet untuk menciptakan suasana yang berkabut gitu. Jadi ya tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian, tapi overall dua-duanya itu menurut gua racun banget. Gua belum jelasin, sama yang ini juga dapat hard case kalau kalian pengen bawa-bawa, dan dia bawa berbagai aksesoris yang lainnya juga buat ngarahin asapnya gitu ya. Selain ya spesialnya dia, tambahannya tadi dapat si mist fan-nya aja gitu buat bikin yang suasana berkabutnya lebih cepat. Walaupun yang ini tetap bisa, kalian tinggal produksi yang banyak, kalian main-mainin asapnya ya otomatis jadi berkabut juga gitu. Dan secara overall kedua produk ini dengan harga yang ditawarkan, dua-duanya masih under 2 juta rupiah. Menurut gue ini racun banget. Dan ini adalah salah satu gambaran opsi yang semakin kita maju gitu ya, teknologi semakin terjangkau, dan ini adalah opsi yang dulu tuh bener-bener nggak ada. Dulu gue sampai nyari-nyari kalau di luar itu, kalau pengen bikin film yang dramatis ala-ala berkabut, mereka sampai punya yang semprotan bentuknya buat bikin kabut-kabut palsu. Tapi sekarang ya udah, ini bisa kita pakai berulang-ulang, bisa tinggal diisi aja liquidnya gitu ya, dan ya bisa dipakai berkali-kali gitu. Gimana ya gue menjelaskannya? Intinya dia jadi opsi yang bener-bener racun banget sekarang gitu. Dengan harga yang sangat affordable bisa menghasilkan konten yang ya limitasinya adalah kreativitas kalian aja gitu. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar smoke machine dari Lensgo kali ini. Overall racun banget. Gue sangat rekomendasikan buat kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar gitu ya. Dan ya itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya. Gue bisa ketutup nggak ya? Ya yang ini malah gue matiin.